Saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Setelah kami ke istana itu beritahu, Jokowi jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. 1, 2, sampai 10. Saya minta itu. Sampai saya pertaruhkan harga diri saya. Pak Jokowi, kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak punya aparat keamanan, silakan telusuri siapa saya. Saya belum pernah mengatakan sesuatu ini. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Bapak tahu, 2 minggu sebelum pelantikan presiden itu saya datang ke wakil presiden, namanya Maruf Amin. Apakah saya datang ke sana minta jabatan? Enggak. Saya 3 orang dari UI itu datang ke sana, hanya beritahu, Pak Yai, hati-hati, itu Jokowi manusia aneh. Beritahu begitu, itu bukan menghasut. Saya tidak datang ke sana memprovokasi itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia lalukan jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya? Ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus, orang dari desa. Anda tidak perlu tahu, Anda pernah tahu bahwa Jokowi itu sudah lama dipersiapkan. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu, sehingga mudah sekali ditipu oleh media, mudah sekali ditipu oleh para bandit-bandit politik yang dari kampus-kampus itu, akademisi, dosen, intelektual, mudah sekali kan tidak dikasih duit, suruh ngomong dia, Bapak ikut semua. Apa jadinya sekarang? Menyesalkan kita pelihara Jokowi. Dan setelah celakanya itu bukan berakhir Jokowi, ada lagi anaknya, ada titip. Karena itu saya bilang, saya tulis di situ, Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas, dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia diutus oleh neraka, dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak, itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ. Saya sudah selamat, saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Ya, untuk menghancurkan juga dinasti ini. Ya, dinasti ini kan sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Bagaimana mungkin bapaknya presiden, anaknya nyalon wapres? Kan etika politiknya nggak ada itu. Ya. Presiden aktif, presiden sedang aktif, anaknya nyalon wapres. Keluarlah itu bansos hampir 500 triliun yang katanya Luhut, setengahnya itu nggak jelas. Entah kemana 250 triliun. Coba bayangkan itu. Ya, apakah negara ini mau dibangun oleh para pahlawan kita untuk keluarga dinasti Jokowi atau dinasti yang lainnya? Ya kita nggak rela lah, gitu loh. Ya, masa semua orang bayar pajak demi dinasti keluarga itu? Memang mereka siapa? Gitu loh. Dulu saja nenek moyang kita model bambu runcing berani melawan Belanda yang jelas-jelas sudah senjata laras panjang. Closing statement ya. Ya, closing statement. Jadi, silakan Bung Haye. Kalau saya melihat terkait peristiwa yang terjadi saat ini, saya ibaratkan seperti permainan catur ya. Kalau Raja Jawa udah terlalu banyak gerakan, berarti itu suatu alarm yang tentu posisi Raja Jawa ini udah terjepit. Yang ironinya, persoalan tentang publik mempertanyakan tentang keabsahan ijazah justru dibungkam dengan dalil pencemaran nama baik, kan begitu.
Yang selanjutnya ada yang menyinggung tentang posisi Pak Mas Wapres ya saat ini. Tentu ini menjadi pertanyaan publik. Apakah keberadaan Pak Wapres ini bagian daripada bentuk melanjutkan agenda rakyat atau menyelamatkan masa depan Bapak Ke dari bayang-bayang terhadap dugaan-dugaan itu. Jadi saya melihat memang persoalan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan kontra narasi yang selama ini tentu dugaan-dugaan publik itu sangat menguat. Sebagai closing statement dan sebagai hiburan, saya putarkan lagi sedikit lagi, Bang. Habis itu saya tutup. Baik, dihina, saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Terima kasih Bung Haye. Oke, Bang. Sehat Iya, selalu dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin suaranya. Oke, oke Bang Rondang sudah bergabung. Selamat sore, shalom. Os, gue mau ganti pampers dulu. Denger tadi orang ngomong begitu, langsung mau ganti pampers gue. Bodoh amat. Emang gue pikirin. Bang Rondang, silakan dibuka mute-nya. Selamat sore, shalom. Halo. Rondang. Selamat sore. Ya, Selamat we sore, talk silakan. on the talk, ya. We talk on the talk, ketok magic. Kan bahasa Inggrisnya gitu dia. Si Jokowi, we talk on the talk, jadi ketok magic. Bang, kenapa abang ngomong gitu? Kan abang dulu mantan termul, kakak pembina. Dulu memuja-muja Jokowi. Oh, penasihat utama. Apa yang mendasari abang akhirnya sadar dan balik ke pangkuan Ibu Pertiwi? Jadi gini ya. Saya benar sakit hati sama dia tuh. Pengkhianatannya kepada Bu Mega tuh. Oh. Di situ saya, ya. Bagaimana saya tarung dengan dia dia itu waktu di wali kota, di gubernur sampai saya dimusuhin sekantor. Kemudian tarung di 2014 dimusuhin lagi semua orang. Begitu 2019 masuk dia gol 2024. Saya menangis itu. Kok tega amat nih? Kok berani gitu loh? Oke. Saya kok berani amat gitu loh. Harusnya saya ini ungkapkan kesedihan di sini. Bagaimana saya berdarah-darah mendukung dia tuh. Rasanya Orang sia-sia Bang ya. Apa yang kita lakukan waktu itu ya? Sia-sia sekali. Sia-sia. Iya. Saya sampai dicap, bayangin saya dicap 3 huruf. PKI. Iya, Tersebut. ngeri kan? Sama waktu itu saya juga dikatakan. Ngeri kan? Itu dia. Oleh karena itu, di saat itu juga saya katakan pada mereka, lihat dia gol. Akhirnya saya berbalik nyerang saya. Katanya. Tuh, Sendoselo tuh, bagaimana kerjaannya? Saya bilang nggak benar sebenarnya. Begitu dia mengkhianati Bu Mega di situ, saya hantam dia sampai sekarang. Saya akan kejar kamu sampai kemana, saya bilang. Akhirnya masalah ijazah palsu itu benar adanya kalau saya. Sebagai bandia memang Indonesia kita yang udah ketipu, ini yang ada di Komal udah ketipu setipu-tipunya. Jadi kalau dia negarawan yang baik, udah dia tunjukin aja, selesai persoalan. Tetapi jalan Tuhan akan menunjukkan kepada dia kebenarannya. Apakah dia masih juga ngotot begitu? Ini yang kita lihat. Jadi oleh karena itu, melalui pembicaraan kita di Komal ini, kita harus melihat manusia buruk rupa tetap buruk rupa selamanya dan hatinya. Itu pegang itu. Iya. Buruk rupa nanti
tetap buruk rupa. Jangan buruk rupa lagi, nanti dia akan berbahaya, cermin dibelah sama dia. Di situ kehancurannya menyesal. dia nanti. Jadi Hah? abang menyesal pernah Apa? ada di barisan dia, menyesal. Menyesal sekali. Oh. Kalau militansinya saya rasa gak ada lawan kalau saya. Satu gerbong di kantor itu saya lawan kok. Oh, Bayang. saya Iya. sedunia saya lawan waktu itu. Siapa yang Loh. buruk-burukin Jokowi, satu dunia pun saya lawan. Saya nggak peduli. Nah itu dia, coba. Tapi miris kan? Artinya kalau dia mau keluar baik-baik, keluarlah baik-baik. Gentle. Bu, seperti Susilo itu kan, mundur dia dengan baik-baik. Kalau ini ngapain? Ketahuan dia, jadi ketahuan dia bahwa dia memang, kalau nggak salah saya itu manusia buruk rupa. Si buruk rupa mencoba mencapai bulan, akhirnya beginilah, si buruk rupa sudah mencapai bulan, akhirnya bulan diinjak-injak sama dia. Bu Mega itu Izin. kurang apa sama dia? Izin Bang Rondang, izin host. Ini sekarang ini yang lagi mau rame nanti mengenai ijazah wapres yang menjabat. Menurut Bang Rondang gimana nih? Ini Nggak ada itu. usut tuntas. Bang Nggak Arlo. ada itu, nggak ada itu. Siapa bilang dia ada? Nggak ada. Mau kayak apa dia itu di situ? Saya bikin, saya bakar si Dakocan itu di situ. Tahu nggak Dakocan, ibu-ibu? Dakocan. Apa itu Dakocan, Bang? Dakocan boneka dari India nih, goyang-goyang. Oh. Ya kan? Artinya apa dia tuh? Sudah nggak bisa lagi. Makanya sekarang ini, itu benar yang ibu bilang tadi, yang satu lagi. Bahwa Ibu Mega tunjukin ijazahnya. Berarti Ibu Mega udah tahu. Udah tahu. Udahlah, itu kan selentingan. Sebenarnya mungkin dalam konteks pertanyaan, terus Bu Mega menjawab. Memang hebat Bu Mega ini ya. Dikit aja kalimatnya, gempar Ya, gitu loh. sedikit. Sudah bayangkan. Langsung gitu dia. Bu, ini makanya termul nguber-nguber saya kan. Mau apa? Mau hajar saya, suruh masuk. Selalu dibilangnya, masuk kamu katanya. Saya masuk sekali. Lo mah, saya bilang, lo mah buzzer bayaran, kenyang lo, sekarang TikTok lo kuasain. Bayarannya banyak, saya bilang. Sampah kamu, saya bilang. Jadi artinya, mari kita dukung, gini ya. Saya Kalau Bang Rondang, saya jadi tertarik mau kenalan. Ini jarang-jarang loh. Host Ganjar terbaik yang fenomenal itu pengen abang buka camp. Boleh tidak? Apa? Boleh tidak? Untuk kita silaturahmi semua nih. Saya pengen kenalan secara langsung dengan abang. Saya nggak tahu wajahnya seperti apa. Boleh buka camnya? Nih. Iya, buka Ya. kamera dong. Tunjukin kepada orang-orang yang otaknya agak somplak. Biar Ya. Termul ini kan tahu kalau kita Termul ini tuh nggak mau buka mantan kamera, dia kakak nih, pembina. takut. Ini saya. Nih. Yang mana? Mana Nih. orangnya? Nah, Ini bukan. buka kamera tuh. Ini Kaltara ini. Yang satu lagi, Bang Rondang. Buka Ya. kameranya. Iya, ini kamera. Udah dibuka. Mana? Kameranya nggak Mana? kelihatan buat saya. Nggak terbuka. Udah saya buka. Oh, Mana ini, belum Bang? bisa. Oh, belum bisa ya. Hah. 241 Yang mana? Bang John. Udah, alihin ke bisnis. Akunnya alihin ke bisnis. Oh, viewersnya baru 200. Iya. Oh, belum bisa. Oke. Nah, terus apa lagi? Jadi gini. Enggak, saya gini lah. Suatu pertanyaan saya ringan-ringan aja. Agar kita ini membawa berita, menyadarkan orang, memberikan edukasi kepada orang, agar sekiranya orang-orang ini yang dulu di posisinya sama kita sadar. Apa yang bisa abang sampaikan? Jadi disadarkan mereka dengan pengkhianatannya Jokowi. Itu udah nggak benar itu. Di dunia manapun nggak dapat seperti itu, mengkhianati yang menaikkan dia dari comberan naik ke atas. Itu harus sadarkan. Apa yang nggak Ya. dikasih Bu Mega? Maksud saya begini, Bang. Dari 100 orang yang menonton ini misalnya, tadi kan ada dari 300-400 viewers tadi di sini.
paling tidak 1-2 orang kita jaring untuk sadar per hari loh. Bang Sadar. TBC on cam tuh. Sadarlah mereka bahwa si pengkhianat itu tidak akan berhasil selamanya. Jadi janganlah pengkhianat. Ya, makanya selalu saya katakan, janganlah kebaikan dibalas dengan pengkhianatan. Itu. Baik. Coba dimakna itu. Seorang memberi kebaikan dikhianati, apa jadinya? Coba apa jadinya? Sadar nggak kita semua? Ya, ya. Siapa Kalau yang kita nggak sadar, menangis? jangan bertanya Kalau kepada saya, kita, Bang. sampai saya Jangan bertanya ini kepada dengerin, kita. Mas John, saya sampai nangis waktu itu ketika dia mengkhianati Bu Mega. Saya sampai terpelongo. Sampai saya bilang, kok begini ya Tuhan yang baik? Kenapa dibalas air susu, dibalas air tuba? Oh, iya. Kenapa air susu? Dan ini pepatah itu memang iya. Air susu dibalas dengan air tuba. Baik, terima kasih Bang Rondang. Sepertinya saya sudah tangkap semuanya dan teman-teman sudah mengambil intisari daripada apa yang Abang sampaikan. Saya ini ke legenda.